Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Cayutomo. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penerapan governance digital dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari governance digital. Pengertian governance digital menurut World Bank adalah suatu sistem modern yang diadopsi oleh pemerintah dengan menggunakan internet dan lembaga link internet secara bersama-sama dan menghubungkan layanan yang berbeda antara organisasi swasta dan masyarakat umum, dan pengembangan informasi dapat diakses secara individu. Pengertian secara sederhananya yaitu governance digital adalah sistem pemerintahan yang menggunakan internet. Adapun jenis-jenis governance digital, jenis-jenis tersebut antara lain yang pertama G2G atau government to government. G2G ini digunakan oleh antar satu pemerintah dengan pemerintah untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu G2B, government to business. G2B ini yaitu tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis, dikarenakan sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik di antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan yang ketiga yaitu G2C atau disebut juga government to citizen. G2C ini tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi di antara pemerintah dengan masyarakat, serta untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan. Contoh kasus yang diangkat yaitu korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa sembako di Kementerian Sosial. Masalah yang akan diselesaikan yaitu kasus korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19, yang dimana pelaku korupsi tersebut adalah Menteri Sosial Juliari P. Batubara serta pihak swasta. Kasus korupsi ini diduga tidak terlepas dari permainan pihak politik yang hendak mencari keuntungan. Secara singkat, kasus korupsi ini dilakukan dengan modus meminta fee sebesar 10.000 kepada korporasi-korporasi yang mendapatkan proyek pengadaan bantuan sosial berupa sembako untuk masyarakat. Cara penggunaan governance digital dalam menghindari adanya tindakan korupsi terhadap penyaluran bantuan sosial ini, KPK resmi meluncurkan aplikasi Jaga ID, di mana aplikasi ini dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan sosial dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Yang dapat mengakses aplikasi Jaga ID ini yaitu masyarakat, KPK, dan pemerintah. KPK mengharapkan masyarakat bisa percaya untuk memberikan informasi melalui aplikasi Jaga ID ini karena bisa menjadi saluran bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal pengalokasian bansos dan mencegah potensi terjadinya korupsi. Di dalam aplikasi Jaga ID terdapat fitur yang bernama Jaga Bansos, di mana fitur tersebut berfungsi guna mengawal penyaluran dana bantuan sosial penanganan COVID-19. Masyarakat bisa melaporkan segala macam keluhan terkait penyaluran bansos di daerahnya melalui fitur Jaga Bansos. Dapat dilihat gambar tersebut bahwa terdapat data laporan penyaluran bansos melalui fitur Jaga Bansos dengan jumlah 894 laporan terkait penyaluran bansos, di mana laporan tersebut meliputi 1. Bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan.
dan yang kedua tidak menerima bansos meskipun telah terdaftar, dan yang ketiga ada yang mendapatkan bantuan lebih dari satu, dan yang keempat bantuan dana yang nominalnya tidak sesuai dari yang seharusnya diterima, dan yang kelima seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan, dan yang keenam penerima fiktif, dan yang ketujuh bantuan yang diterima kualitasnya buruk, dan yang ke-8 yaitu topik lainnya. Kekurangan dari aplikasi Jaga ID. Kekurangan dari aplikasi Jaga ID ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu aplikasi Jaga ID hanya memberikan gambaran dalam bentuk diagram yang sudah diberikan hasilnya tanpa memberikan rincian bagaimana terbentuknya nilai pada diagram tersebut, dan tidak ada penjelasan terhadap diagram atau tabel tersebut. Dan kekurangan yang kedua yaitu pada kolom komentar. Di dalam kolom komentar tidak ada balasan sama sekali, sehingga akan berdampak pada aplikasi Jaga ID tersebut. Perbaikan yang dapat dilakukan. Berdasarkan kekurangan aplikasi Jaga ID, perbaikan yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, sebaiknya dalam memberikan informasi tidak berupa gambar atau diagram atau tabel saja, melainkan juga harus terdapat penjelasan dari gambar atau diagram atau tabel tersebut. Dengan adanya informasi yang lengkap, maka masyarakat akan mengetahui apa maksud dari gambar atau diagram atau tabel tersebut, sehingga aplikasi Jaga ID ini dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan akan terwujudnya pelayanan yang transparan dan akuntabilitas. Perbaikan yang kedua yaitu seharusnya aplikasi Jaga ID ini bisa memberikan respon balasan terhadap masyarakat yang memberikan komentar. Dengan begitu, keberadaan masyarakat ini akan merasa dihargai dan akan menimbulkan komentar atau pertanyaan selanjutnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.